Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin, muslimat, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam literatur sejarah Islam, banyak dari kita pastinya mengenal sosok yang sangat dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dalam sebuah hadis Rasulullah memuji bahwasanya sosok ini merupakan salah satu penduduk langit. Padahal dia hidup di bumi. Dan juga sosok ini merupakan orang yang sangat makbul doanya. Doanya sangat makbul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali banyak dari kita telah mengenal sosok yang satu ini yang sering di mana-mana disebutkan dalam ceramah yang membawa tema tentang berbakti kepada kedua orang tua. Ya, ialah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni atau yang bernama lengkap Uwais bin Amir bin Jaza bin Malik Al-Qarni, yang merupakan seorang pemuda yang berasal dari Yaman. Uwais merupakan seorang pemuda yang memiliki penyakit sopak, baros, yaitu penyakit yang ada bercak putih-putih di tubuhnya. Ia merupakan pemuda yang biasa saja, berasal dari desa Yaman, jauh dari Mekah. Uwais merupakan pemuda yang sangat-sangat berbakti kepada ibunya. Dikisahkan bahwasanya Uwais ini saking berbaktinya kepada ibunya, semua yang diminta oleh ibunya akan ia kabulkan semampunya. Semuanya sudah dimakbul, semua sudah dilakukan oleh Uwais di dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh ibunya, kecuali satu permintaan saja, yang mana ibunya meminta agar ia berkeinginan ingin melaksanakan haji di Makkah, Baitullah. Akan tetapi Uwais menyadari bahwasanya ibunya merupakan seorang yang lumpuh, tidak bisa berjalan. Untuk memenuhi hasrat ibunya ini, Uwais membeli seekor sapi, dan ia membuat kandang di atas gunung untuk sapi ini, yang mana setiap hari Uwais akan menggendong sapi tersebut dari bawah gunung naik ke atas gunung, bawah gunung, atas gunung lagi, sampai sapi itu besar, sampai mencapai berat berapa ratus kilo, sehingga ia dicemooh, dicibir oleh penduduk-penduduk desa yang mengatakan Uwais sudah gila, Uwais tidak punya akal. Masa iya kandang sapi diletakkan di atas gunung, sehingga ia harus repot-repot menggendong, memapah sapinya dari bawah ke atas gunung. Cuman hikmah di balik itu, teman-teman, sangat masya Allah sekali. Berbulan-bulan Uwais menggendong sapi dari bawah ke atas gunung. Untuk apa? Yaitu untuk melatih dirinya, melatih fisiknya, guna nanti memopong ibunya, menggendong ibunya untuk pergi bersama dia ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Dan benar saja, itulah hikmahnya. Ketika musim haji telah tiba, Uwais menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Yaman ke Mekah itu jaraknya sekitar 1000 kiloan. Masya Allah. Begitu berbaktinya Uwais kepada ibunya,
Sampai-sampai ia rela melaksanakan apapun yang diminta oleh ibunya. Bahkan ketika di Ka'bah, ketika berdoa di rumah Allah Subhanahu wa taala, apa yang Uwais minta? Uwais minta, "Ya Allah, ampunilah dosa ibuku. Ampunilah dosa ibuku." Alih-alih ia meminta ampun atas dosa-dosanya, ia justru meminta ampun dosa ibunya. Lantas ibunya terkejut. "Hai anakku, mengapa kok kamu minta ampunan untuk diriku? Kenapa tidak untuk dirimu?" Uwais menjawab, "Ibuku, cukuplah aku meminta ampunan untukmu, sehingga engkau masuk surga. Sedangkan untukku, ridho darimu sudah cukup agar aku bisa masuk surga." Masya Allah. Begitu berbaktinya Uwais Al-Qarni ini terhadap ibunya. Dan juga teman-teman, Uwais Al-Qarni ini merupakan salah seorang tabi'in. Tabi'in itu orang yang bertemu dengan sahabat Nabi. Tapi Uwais ini sebenarnya hidup sezaman dengan Nabi. Cuman selama hidup dia tidak pernah bertemu dengan Nabi sekalipun. Nah, akan tetapi Nabi dalam sabdanya sudah memberitahu kepada Khalifah Umar bin Khattab dan juga Ali bin Abi Thalib bahwasanya suatu saat akan datang kepada kamu seorang pemuda dari Yaman. Pemuda dari Yaman yang memiliki penyakit sopak, baros, dan juga ia mempunyai ibu yang ia berbakti kepadanya. Dan Nabi berpesan kepada Khalifah Umar dan Ali ketika bertemu dengan dia, minta ia berdoa agar mengampuni dosa-dosamu. Karena apa? Karena dosa Uwais Al-Qarni sangat mujarab, sangat makbul. Uwais Al-Qarni ini tidak dikenal di bumi, tapi didengar dan dikenal oleh penduduk langit. Semua itu atas apa, teman-teman? Semua itu ia dapatkan. Doa makbul yang ia dapatkan, pujian yang ia dapatkan dari Rasulullah, tidak lain ialah karena ia berbakti kepada ibunya. Ibu, kedua orang tua kita, itu merupakan tentara Allah, pasukan Allah, wakil Allah yang ada di bumi. Jika kita ingin melakukan apapun, utamakan ridho kedua orang tua kita. Kita ingin menempuh pendidikan, minta ridho dan restu beliau. Kita ingin mengambil sebuah keputusan yang rumit, yang penting, minta ridho keduanya. Apabila mereka ridho, lanjutkan, karena sudah pasti ridho Allah akan bersamanya. Ridho Allahu fi ridhol walidain, wa sukhtallahu fi sukhtil walidain. Ridho Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Begitulah teman-teman, hendaknya kisah Uwais Al-Qarni ini menjadi teladan bagi kita semua, untuk senantiasa kita berbakti kepada kedua orang tua kita, dan lebih-lebih ibu kita, yang mana Rasul isyaratkan ibu ini memiliki 3 derajat tingkat lebih tinggi daripada ayah. Semoga kita bisa petik hikmah dan teladan dari kisah ini, dan semoga kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kita. Demikian, semoga apa yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya sendiri dan juga untuk rekan-rekan sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.